Kenapa Al-Baqarah itu oleh saya ya terasa sebagai surat yang kayak lebih spesial dibandingin yang lain gitu. Itu menurut perasaan Mas ya? Iya, karena Tapi Mas dia belum tahu apapun tentang Al-Baqarah. hanya bahwa dia sangat panjang. Di dalamnya ada ayat kursinya. Jelas. Betul. Terus ayat kursinya sendiri juga terasa spesial gitu. Betul. Dan nggak tahu ya. Saya tadi kan cerita ada buku yang isinya tuh soal penjelasan terkait ayat gitu, konteks terhadap setiap ayat itu. Betul. Lebih istilah kontennya ya, lebih engaging gitu. Kenapa ya itu ya? Oke, ternyata memang Al-Baqarah itu spesial. Mas baru ngerti kan kalau misalnya itu dihadiskan oleh Rasulullah. Kalau andai kan misalnya Al-Quran itu ibarat unta, maka Al-Baqarah adalah punuknya. Adalah punuknya. Berarti itu kan spesial banget. Selain daripada dia paling panjang gitu kan. Dan di dalamnya ada banyak sekali termasuk ayat kursi dan segala macam. Nah, artinya ini adalah penting banget suratul Baqarah ini. Suratul Baqarah diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibaca setiap orang pindah rumah, misalnya setiap orang melakukan aktivitas baru dan seterusnya. Nah, kalau aku lihat Al-Baqarah itu, kalau kita lihat dari segi fungsinya, kenapa sih dia ditaruh di depan? Karena kita udah belajar pas di Al-Quran ya. Al-Baqarah ini kan turunnya tidak satu, kan terpisah-pisah. Cuma Rasul kumpulin jadi satu dan Rasul taruh di paling depan. Kalau Al-Fatihah adalah sebagai covernya, maka Al-Baqarah adalah kata pengantarnya. Wow. Berarti kata pengantar itu kalau di buku berarti berisi seluruh pemikiran orang yang nulis ini dari awal sampai akhir disampaikan di kata pengantar. Sekaligus sebagai preface itu adalah untuk ngasih tahu manusia dia manfaat di mana dan dia harus baca bagian mana yang paling penting bagi dia. Karena kalau nggak salah dalam satu Al-Baqarah tuh 3 peran Al-Quran tuh ada penjelasan soal akidah di Al-Baqarah. Betul. Ada penjelasan soal hukum, kisah-kisah banyak banget. Tiga-tiganya itu ada di dalam situ. Dan paling pertama Al-Baqarah berbicara tentang apa? Dia bagi manusia jadi 3. Jadi dia sudah bilang, contoh kayak gini misalnya. Dalam preface buku matematika dasar yang pernah aku baca dan aku ngajar, dia ngasih tahu, kalau kamu adalah seorang anak S1, maka kamu harus baca ini sampai di sini dulu, baru terus dari sini. Nah, kamu akan bermanfaat banget di bab ini. Tapi kalau kamu adalah mahasiswa S2 dan S3, lebih baik kamu baca dari sini dulu. Atau baca bab ini. Kalau kamu kelas 6 SD, mungkin kamu jangan baca buku ini dulu deh. Gitu kan. Kenapa? Karena ini kamu harus punya dasar-dasar untuk masuk ke sini dan segala macamnya. Nah, itu kata pengantar. Al-Quran persis sama. Di dalam Al-Quran, ketika di awal-awal Allah sudah sampaikan bahwa buku ini akan bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi 3 orang. Yang pertama adalah jenis orang yang Allah katakan beriman pada Allah. Itu adalah beriman pada Allah, itu yang paling banyak dapat manfaat. Yang kedua, yang tidak ada gunanya bagi orang-orang yang menutup dirinya, kafir. Kafir artinya adalah want to cover. Aku berprasangka kuat, kata cover dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata kafaro, artinya menutup. Jadi the one who cover himself. Jadi artinya orang-orang yang kafir adalah yang menutupi dirinya daripada kebenaran, sehingga kebenaran itu nggak berguna bagi mereka. Karena Allah gambarkan hidayah atau Al-Quran itu seperti cahaya juga. Kalau orang sudah menutup dirinya, cahaya itu nggak akan pernah masuk. Yang ketiga, orang yang seperti orang munafik, yaitu adalah orang yang menjadikan apa yang dia dapat Al-Quran itu berguna bagi orang yang lain, tapi nggak berguna bagi dirinya sendiri. Wow.